Ya, kita kembali ketemu ya, keren banget. Semuanya oke ya, fine. Jadi kita sudah belajar tentang berbicara tentang karakter Daud yang dikatakan bahwa dia tidak mau kehilangan roh Tuhan. Dan sudah kita buktikan tadi bahwa ternyata banyak perkara-perkara spektakuler yang kita alami dalam hidup ini waktu kita tetap maintain tentang kepenuhan dia dalam hidup kita ya. Maafkan saya, seringkali kita menganggap atribut lebih daripada segala-galanya. Percayalah wanita, kita butuh dia dalam hidup kita. Karena roh yang diberikan sama kita itu keren banget ya. Yang pertama adalah apa tadi dikatakan hikmat ya. Kita punya hikmat dalam berkata-kata dan ini dibutuhkan di akhir zaman ini. Untuk tahu kapan bicara dengan pasangan kita, kapan kita bisa berbicara dengan anak-anak kita. Karena seringkali masalah tidak bisa diselesaikan bukan karena masalahnya terlalu besar, tapi karena tidak tepat pada waktunya ya. Yang kedua tadi dikatakan juga tentang setiap perkara kecil. Wanita-wanita kita harus setiap perkara kecil dimulai dari keluarga ya. Dimulai dari apa? Waktu kita membelanjakan uang yang sudah diberikan oleh suami kita untuk uang belanja. Jangan uang belanja baru harusnya sebulan, baru minggu pertama udah habis ya. Itu nggak setiap perkara kecil gitu loh ya. Karena memang kesannya Allah Bu Indri masa ini aja. Tuhan tuh melihat dari hal-hal kecil loh ya. Seperti saya waktu pertama dulu saya masih ingat pelayanan saya. Itu pelayanan 2-3 orang loh. Bahkan masuk ke dalam gang. Tapi saya lakukan karena saya pikir I'm so happy, terima kasih Tuhan. Manusia seperti saya yang tadinya sangat tidak layak, yang kotor, Tuhan bisa percayakan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dan waktu saya lakukan itu sampai bertahun-tahun, selama hanya cuma 2-3 orang, akhirnya sampai Tuhan percayakan seperti saat ini. Mari, jangan takut dengan tidak bisa dipromosikan oleh Tuhan. Cara Tuhan mempromosikan itu nggak ada sistem karbit. Semua dari hal yang kecil, engkau lakukan dengan setia, lakukan untuk Tuhan, maka Tuhan akan promosikan kita luar biasa ya. Nah ini yang berikutnya. Yang berikutnya adalah yang ke-6 ya, kita lihat. Matius 26 ayat 41 dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Nah pribadi yang punya roh Tuhan itu ciri khasnya very simple. Dia itu penurut. Seorang wanita yang punya roh penurut itu gampang dinasehati loh. Itu hatinya lemah lembut. Nanti dikasih tahu sama suami nggak marah ya. Dia bilang iya ya Pak, saya harusnya mesti berubah ya. Itu pasti punya roh Tuhan. Tapi kalau istri yang selalu berontak ya, yang nggak mau dibilangin, nggak mau dinasehatin, yang nggak mau mendengar, pengennya didengar terus, nggak mungkin dia punya roh Tuhan. Karena roh Tuhan itu penurut. Daging memang lemah, daging suka berontak. Tapi kok roh Tuhan rasanya kalau bisa diomongin tuh suka. Dan suka introspeksi diri, itu punya roh Tuhan. Suka evaluasi diri, makanya dikatakan di Hagai, perhatikan keadaanmu. Sampai 2 kali loh Tuhan katakan perhatikan keadaanmu. Kenapa engkau makan tidak kenyang, kenapa engkau pakai baju tapi tetap masih kedinginan, kenapa engkau minum tapi tetap haus. Tuhan gak suruh perhatikan suami kita, Tuhan gak suruh perhatikan anak-anak kita, Tuhan gak suruh kita cek atau kita judge orang lain. Tuhan suruh kita perhatikan diri kita. Check yourself, kenapa sampai ini terjadi? Kenapa suami nggak bertobat? Kenapa anak-anak berontak? Kenapa ekonomi susah? Kenapa ini dan itu? Karena Tuhan suka kita untuk evaluasi diri. Ada waktu untuk bersaat teduh. Itu kesukaan Tuhan. Itu kesukaan pribadi yang punya roh Tuhan, betul? Nah dikatakan di sini suka membantah, suka melawan ya. Nah Maria ini adalah pribadi yang gak suka neko-neko loh. Kalau kita lihat Lukas 1 ayat 38. Kata Maria sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini pribadi yang luar biasa dari Maria. Makanya saya percaya Maria ini dipenuhi oleh roh Tuhan. Full. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sampai dia berani berkata kehendak mulai yang jadi Tuhan. Seorang yang punya roh Tuhan itu nggak pernah banyak konsep dalam hidupnya. Yang penting kemana mau Tuhan bawa, it's okay Tuhan ya. Mau Tuhan bawa sekarang ke padang rumput hijau, it's okay Tuhan. Mau Tuhan bawa ke padang gurun atau mungkin ke tempat yang tidak berair, it's okay Tuhan. Karena dia kenal siapa Tuhan yang disembahnya. Makanya roh penurut itu hanya bisa terjadi waktu kita punya roh Allah dalam hidup kita. Bagaimana dengan kita pada hari ini? Karena terus terang dosa keturunan yang paling fatal adalah apa? Yuk buka Kejadian 3 ayat 13. Makanya kenapa kita sulit untuk memelihara roh Tuhan dalam hidup kita? Karena dosa ini sudah mendarah daging dalam hidup kita. Kejadian 3 ayat 13 kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu. Apa yang telah kau perbuat? Jawab perempuan itu. Ular yang memberdayakan aku maka aku makan. Roh ngeles nggak mungkin punya roh Tuhan. Ya, nanti misalnya dibilang suami kamu begini, bukan saya, itu anak-anak. Seringkali kita cari kambing hitam.
Yakin kita punya roh Tuhan dalam hidup kita. Karena pribadi yang punya roh Tuhan nggak akan mungkin banyak ngeles. Dia ngaku, iya ya saya yang salah tadi, saya yang lupa menyimpannya. Itu keren, dan suami akhirnya bisa semakin sayang sama kita loh. Ya, bagaimana dengan kita? Mau menurunkan roh penurut kepada anak-anak kita? Bukan karena belajar di sekolah. Waktu anak-anak melihat mama yang punya roh penurut, yang gak banyak ngeles, itu anak-anak akan transfer loh. Makanya kita akan bisa punya anak-anak yang luar biasa. Dulu sebelum bertobat, saya itu tukang ngeles kelas berat. Ya, pokoknya gak pernah mengaku salah, selalu cari kambing hitam. Akhirnya apa? Ribut melulu dengan suami. Tapi sekarang sudah aku mau dituntun Roh Kudus, itu rasanya ada satu sukacita damai sejahtera. Itu perkara yang mustahil buat saya. Karena natur saya itu orangnya suka ngeles. Tapi kenapa bisa berubah? Roh Tuhan yang mengubahkannya, betul? Itu yang ke-6. Dan yang terakhir yang ke-7 dikatakan 1 Samuel 24 ayat 6. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca jubah Saul. Lalu berkatalah ia kepada orangnya, dijauhkan Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi oleh Tuhan. Orang yang punya roh Tuhan itu punya kepekaan yang luar biasa loh. Dia sangat sensitif untuk dalam tidak melakukan hal yang tidak baik ya. Sensor parking untuk dosanya kuat sekali loh. Saya masih ingat mobil saya kebetulan memang punya sensor parking. Itu baru aja sedikit aja, padahal masih cukup jauh, udah pep begitu ya, betul ya. Makanya kita tidak sampai menabrak mungkin tiang atau apapun. Dan mobil yang baik memang punya sensor yang baik, betul. Tapi seringkali sensor parking dosa kita sudah mulai kurang maksimal ya. Kenapa? Karena kita tidak libatkan roh Tuhan dalam hidup kita. Seorang yang punya roh Tuhan, dosa kecil pun udah deg-degan loh. Kalau dipikir-pikir Daud itu bukan membunuh seorang Saul, no. Dia hanya potong ujung jubahnya. Dia hanya potong dia punya jubah yang bawahnya saja. Itu bukan hal yang penting, itu hal yang sangat sepele kalau dipikir-pikir, betul. Tapi dikatakan Daud sampai deg-degan ya. Nah itu kenapa? Sensor dosanya masih kuat sekali. Tapi seringkali kita sudah tidak punya sensor lagi dalam hidup kita. Berzina kita anggap biasa, selingkuh kita anggap biasa, tipu sana sini kita anggap biasa. Hati-hati, wanita-wanita bagaimana? Waktu kita berbohong kepada suami, waktu kita mungkin tidak memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita, ada nggak rasa deg-degan? Atau kita anggap itu wajar? Zaman sekarang ngapain lagi Bu Indri terlalu sok-sok kudus sekali? Kita akan capek dalam hidup ini. Karena waktu sensor itu masih berfungsi dengan baik, itu membuat kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Karena awalnya dosa selalu dari hal yang kecil. Tapi karena biasakan hal yang kecil kita anggap itu biasa, mulai bikin dosa yang semakin besar. Ingat bagaimana seorang daripada Ribka. Waktu dikatakan ayah daripada Ribka itu adalah mama daripada Yakub dan Esau. Kita ingat ceritanya, betul? Waktu itu Yakub disuruh memasak makanan untuk diberikan kepada Ishak. Yakub bilang, bagaimana mungkin, saya kan nggak sama seperti Esau, saya tidak punya bulu seperti Esau. Mamanya bilang, it's okay, pokoknya saya yang tanggung semuanya. Anak diajari bohong oleh mama sendiri. Akibatnya Yakub menjadi penipu, betul? Nama Yakub artinya penipu. Dia banyak menipu orang. Kenapa? Karena mama yang membiasakan hal itu. Waktu kita mulai pribadi yang tidak lagi sensitif akan dosa, itu akan membuat kita gampang dalam berbohong, menipu orang, dan maafkan saya. Malahan banyak yang menipu itu dalam gereja loh. Ngakunya tahu firman, ngakunya jemaat yang setia, tapi menipu sesama jemaat. Bahkan saya punya pelayanan banyak berkata seperti ini, saya nggak mau lagi ke gereja Bu Indri, karena banyak orang-orang yang kelihatannya rohani, mereka yang menipu saya habis-habisan dalam bisnis saya. Sayang sekali, yakin kita masih punya roh Tuhan, maka jangan anggap enteng, karena hanya pribadi-pribadi yang memelihara roh Tuhan dalam hidupnya bisa melakukan hal-hal yang mustahil tadi. Dunia mengatakan dosa kecil it's okay, tapi firman Tuhan mengatakan dosa is tetap dosa. Makanya hari ini mari kita introspeksi hidup kita. Wanita, percayalah, bukan karena masalah kita tua atau kita jelek atau kita miskin membuat kita tidak bisa mengalami perkara yang mustahil. Bukan. Waktu ada roh Tuhan dalam hidup kita, ada banyak hal-hal yang spektakuler. Mission Impossible bukan hanya milik daripada Tom Cruise loh. Wanita yang punya roh Tuhan bisa melakukan perkara yang lebih besar daripada Mission Impossible. Mana buktinya? Maria tadi. Dia menjadi mama daripada anak Allah yang maha tinggi. Who is she? Dia adalah seorang pribadi yang biasa-biasa. Tapi waktu dia mau untuk dituntun oleh roh Tuhan, ini yang membuat kehidupannya berbeda. Jadi hari ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tadi dikatakan
Daud tidak mau sampai melakukan kesalahan yang sama. Seringkali kadang-kadang depan mata kita orang jatuh dalam dosa karena melakukan kesalahan. Kita bukan koreksi, kita bukan evaluasi diri kita. Tapi yang ada kita menggosip orang itu. Dasar itu orang gak bertobat. Padahal harusnya melalui kesalahan orang itu pembelajaran buat kita. Tapi seringkali kita tidak lakukan hal yang seperti itu. Hari ini mari, Tuhan sayang sama kita wanita-wanita. Tuhan mau tetap rohnya ada dalam kita. Supaya kita bisa menjadi wanita yang luar biasa. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk waktu yang indah ini. Tuhan ajarilah kami, tuntunlah kami agar tetap memelihara roh-Mu dalam hidup kami. Karena dengan hal itu membuat kami bisa menjadi wanita-wanita yang luar biasa, wanita-wanita yang menjadi berkat bagi keluarga kami. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya Evangelis Dr. Indri Pardede Arya dari Sungai Sukacita Ministry by Love. Shalom.